waktu malam itu kemarin kita wirid, ada jemaah teriak sama saya. Setelah itu, Buya, tadi Buya pakai dasi ya? Warnanya merah, bagus sekali. Apaan dasi? Saya pakai baju putih. Saya katanya pakai dasi, dari sejak awal saya pakai dasi warnanya merah. Jadi dia nangis lihat dasi saya. Dasi apaan? Emang saya mau ke kampus aja saya nggak pernah pakai dasi, pakai celana jeans saya. Subhanallah. Selesai upacara, selesai wirid, mereka semua bilang semua ruangan itu kok penuh bintang, katanya. Subhanallah. Itu memang janji Allah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna adim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Bintang-bintang itu tidak akan pernah ditunjukkan kecuali pada mereka-mereka yang suci. Makanya yang bisa melihat suci itu, yang nggak bisa melihat itu kotor, karena kekotorannya nggak bisa lihat. Ada yang bilang, kok saya nggak lihat ya? Ya itulah, koreksi diri. Ada apa? Berarti ada hijab kan? Orang ditunjukkan sama Allah begitu jelas kok. Dia nggak bisa lihat. Ya. Tapi saya bilang, itulah tanda-tanda Allah yang ditunjukkan pada ibu bapak. Jangan pernah ada keraguan. Jadi setelah wirid agung yang belum tawajuh pun kemudian tiba-tiba daftar, semuanya pengen ditawajuh. Baru ikut wirid. Luar biasa. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi orang kafir itu salah satu sifatnya apa? Dia mencintai dunia daripada akhirat. Ya. Nah, makanya kecintaan kita kepada dunia ini sekarang ini sedang dikikis. Dengan cara apa? Kita terus meninggalkan dunia ini, ya. Walaupun cuma beberapa detik kita ada di alam Islam, itu sudah mengalami innadin indallahil Islam. Jadi sebetulnya inadina indallahil Islam itu bukan statement, tapi itu pengalaman. Inadin sesungguhnya intinya alam din. Indallah di sisi Allah adalah kepasrahan. Begitu kita pasrah total sampai kita di alam din, hitungan di alam situ 1 hari sama dengan 50.000 tahun di kehidupan dunia. Makanya kita sering memasuki alam din untuk apa? Untuk menyeimbangkan kehidupan kita yang di dunia ini yang lebih banyak disibukkan oleh kehidupan dunia. Makanya kita berpaling sekali-kali ke sana. Hanya diperlukan sekali-kali saja. Ya. Jadi sangat masuk akal kalau di Quran dikatakan inna fatahna laka, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Fathamu bina, yaitu keterbukaan yang nyata. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir, maka aku ampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang juga diampuni. Karena apa? Paling lama hidup di dunia 100 tahun. Yang 100 tahun itu hanya bisa dicapai dengan beberapa detik saja di alam sana. Asal kita pernah masuk ke alam sana. Kalau Eyang Guru Ki Ageng Netiprana mengatakan, kamu sekali saja masuk alam sana cukup. Apalagi kalau bisa berkali-kali sampai merasa damai dan cinta ada di alam sana. Luar biasa. Sekarang kita teruskan dulu. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Dan ciri orang kafir yang kedua adalah suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi kalau orang rindu sama Allah nggak boleh. Orang pengen ketemu Allah nggak boleh. Lah kita hidup dari Allah, dikasih rezeki dari Allah, segala sesuatu yang ada di tangan kita milik Allah. Kita ini sekarang menggunakan semua fasilitasnya Allah. Apa tidak masuk akal kalau orang rindu pada yang ngasihnya? Betul nggak? Justru kalau Allah mengatakan orang-orang yang nggak rindu kepada Allah, tidak mau jumpa dengan Allah, pantas kalau Allah bilang dolalam ba'id, itulah sesat-sesat yang sejauh-jauhnya sesat. Mending kalau dia cuma nggak mau ketemu,
ini menghalang-halangi orang lain untuk ketemu, itu dosanya sudah luar biasa. Ini Quran. Ini Quran. Saya bicara agak tegas sedikit karena Quran, ya. Nah, sekarang tadi kan sebetulnya saya menarik ayat ini karena kita sedang berbicara tadi iblis. Betul nggak? Iblis itu adalah sosok makhluk yang dalam kesehariannya itu masih terjebak oleh membeda-bedakan. Dia menyebutnya air, yang lain menyebutnya banyu, kata dia beda. Itu kan? Yang satu menyebut Allah, yang satu menyebut Allah, beda. Kan gitu? Padahal ketika manusia sampai pada puncak pencariannya, dia akan sampai pada titik kul a'udzu birabbinas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ketika sampai di sana, subhanallah. Nah, sekarang kita lihat lagi Quran surat Al-Hijrnya. Ayat 34 yang tadi. Nah, sekarang tolong baca dulu. Baca dari ayat 33. Berkata iblis, qala lam akud li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamaim masnun. Berkata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi masih membicarakan soal warna di sini, betul nggak? Masih membicarakan soal bentuk, masih bicara dibikin dari apa, betul nggak? Itu yang diperkarakan oleh iblis, betul nggak? Hidup manusia tuh sekarang itu cuman sibuk ngurusi warna, betul nggak? Ngurusi bentuk, ya kan? Bentuk itu mewujud menjadi organisasi-organisasi, itu bentuk tuh, ya kan? Warna kehidupan. Kita tidak siap menerima kehidupan apa adanya. Kita ingin kehidupan sebagaimana yang kita ingin, lalu kita maksa agar orang lain mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Begitu? Capek deh. Makanya kita nggak bahagia-bahagia, karena kita memaksa orang di luar diri kita agar ngikutin apa yang kita pikirkan. Padahal warna itu ya biarkan berbeda, mungkin kita juga diberi peran yang berbeda kok oleh Allah. Nah, sekarang kita teruskan. Allah berfirman, apa kata Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Berdasarkan ayat ini kita bisa tahu, oh ternyata iblis dulunya di surga. Betul? Aneh nggak di pikiran kita sekarang? Aneh. Mana iblis di surga? Gitu kan, aneh. Karena kita belajarnya nggak pakai Quran. Iya, itu ilmu kita selama ini itu kan, ilmu kirata. Itu menjadi kelemahan pembicaraan kita. Pahit saya sampaikan, ini Quran. Jadi kalau gitu iblis diusir oleh Allah dari surga gara-gara apa? Gara-gara iblis itu masih membeda-bedakan. Makanya kalau masih membeda-bedakan, riweuh, pasea wae. Nah, pasea itu kan neraka. Jadi sekarang saya mau tanya, banyakkah iblis? Banyak. Nah, sekarang saya tanya kenapa orang benci pada orang lain? Karena dia anggap orang lain beda dengan dirinya. Dia habis nggak taat sama saya, dia nggak mau masuk kelompok saya, nggak ngaji sama saya. Apa urusannya kata orang harus ngaji sama lo? Orang mau ngaji di tempat mana, biarkan tuh jalannya. Ibu ngaji di sini, ini jalan kita, betul nggak? Jangan pernah menyalahkan orang lain karena jalannya berbeda dengan kita. Orang yang sedang dipenjara pun hari ini, sebenarnya dia tidak salah. Itu jalan hidup yang harus dia jalani. Bagian dari proses kehidupan yang harus dia jalani. Ya biarkan saja. Tidak ada yang salah dalam kehidupan. Tidak ada yang salah dalam kehidupan. Tidak yang patut karena apa? Semua masa lalu seburuk apapun itu yang akan mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Ada yang bilang sama saya, Bapak, ini daerah ini Pak, ini daerah yang menyakitkan saya. Kenapa Bapak?
Saya dulu pernah jadi petani Pak di sini. Saya bangkrut. Terus sekarang kenapa? Alhamdulillah Pak. Saya setelah jualan yang ini nih sekarang, bisnis saya luar biasa. Saya bilang, Bapak tuh bisa jualan itu karena pernah bangkrut jadi petani. Kalau Bapak tidak bangkrut jadi petani, nggak mungkin Bapak jadi jualan itu. Betul nggak? Allah menutup satu pintu dan membuka pintu lain bagi Bapak. Jangan pernah ratapi masa lalu, kegagalan. Tidak ada kegagalan sebetulnya. Sepanjang Bapak bisa mengambil hikmah dan ilmu dari kegagalan Bapak, itu kesuksesan. Kita itu tidak bisa mengendalikan kehidupan. Kita ini dikendalikan oleh yang bernama kehidupan. Akibatnya apa? Akibatnya kita dikendalikan terus. Kita tidak bisa mengendalikan harta, kita dikendalikan oleh harta. Makanya taat aja sama harta. Maunya harta apa? Kata harta, kamu jangan dulu tidur, hitung dulu. Jamnya istiqomah masih ngitung kan? Itu. Ya nurut aja sama dia. Karena kita sudah berserah diri pada dia. Sesat sejauh-jauhnya sesat itu. Nah, sekarang pertanyaan saya yang berikutnya. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, ibu bapak yakin kalau iblis dulunya ada di surga? Kata siapa? Kata Quran, jangan kata Pak Saiful. Kalau ada orang, masa? Ya Allah. Baca Quran surat Al-Hijr ayat 34. Saya dulu juga suka melontarkan kalimat-kalimat yang kalimat Quran. Saya kan pernah tanya seorang kiai ketika bertemu di Jawa, Pak Yai, kalau bunuh diri menurut Quran bagus nggak? Nggak boleh itu. Pasti begitu. Padahal belum pernah baca Qurannya. Lah di Quran surat Al-Baqarah dibilang, bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Ya kan? Iya. Dan Tuhan akan mengampuni kamu. Jadi ternyata baru diampuni kalau sudah bunuh diri. Itu baik kata Quran. Ya, cuman kan kita ngerti kan saya bilang bunuh diri menurut Quran, bukan menurut Pak Kiai. Kan pertanyaannya begitu. Kalau menurut manusia, oh iya, menurut otaknya dia, menurut Quran. Nggak, saya tanya, iblis dulu tempatnya di mana? Menurut Quran. Surga. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Kalau yakin iblis berasal dari surga, pertanyaan saya, kapan iblis masuk lagi surga? Pakai Quran lagi. Nah, kata Quran kan di sini dikatakan, ya. Apa kata Quran? Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai datangnya yaumiddin. Iya, yaumiddin nih. Diterjemahkan hari kiamat nggak apa-apa, tapi kiamat bukan hancur, kiam itu bangkit. Sampai iblis itu bangkit dari kematian ruhaniahnya. Betul nggak? Oh, begitu iblis bisa tawajuh, bisa.